Gadis kecil langsung melihat aura jahat mengelilingi patung Buddha paman ketiga. Pasti ada orang jahat yang mencuri keberuntungan paman ketiga. Dia segera mengeluarkan jimat dan menempelkannya di patung Buddha. Lalu dia merapal mantra ke arah patung Buddha. Dia menemukan bahwa ada sesuatu yang kotor disembunyikan di rumah. Dia mengikuti petunjuk dan menemukan sebuah ruangan kosong. Ketika membuka lemari, dia terkejut menemukan rambut paman ketiga. Ini adalah sihir voodoo yang jahat. Maka dia segera meletakkan jimat voodoo di atas meja. Dia mengeluarkan lonceng Sanxing Tai Sang Lao Jun. Gunung bersih dan udara segar. Matahari dan bulan bersinar terang. Segera seperti perintah. Hancurkan. Dan saat rambut paman ketiga terbakar habis, dukun voodoo yang berjarak ribuan mil juga menyadari sesuatu. Dia dengan panik mengerahkan tenaga untuk menahan serangan gadis kecil. Tapi lonceng kecilnya tidak ada tandingannya dengan lonceng Sanxing. Meskipun dukun voodoo telah menghabiskan ribuan tahun latihan, dia tetap tidak bisa menahan. Dia segera memuntahkan seteguk darah hitam. Aura jahat di rumah paman ketiga pun lenyap. Saat itu, semua orang baru menyadari. Gadis kecil yang baru saja dikenali sebagai anggota keluarga ini bukanlah orang biasa. Ternyata gadis kecil ini adalah jenius Taoisme. Baru berusia 2,5 tahun, dia sudah mempelajari semua mantra. Namun, dia setiap hari mencuri patung emas dewa untuk mendapatkan makanan. Dalam sehari, dia bisa menghabiskan 50 ton makanan ringan. Guru benar-benar tidak mampu menanggungnya. Jika gadis kecil itu tetap tinggal di gunung, mungkin kuil akan bangkrut dan dilikuidasi. Jadi, dia hanya bisa berpura-pura kasihan di depan gadis kecil, sambil menangis mengeluh bahwa dia sudah berada di ujung tanduk. Sambil memberitahu gadis kecil bahwa ayahnya adalah orang terkaya. Asalkan turun gunung, dia bisa makan 500 ton makanan ringan setiap hari. Siapa sangka gadis kecil itu sangat cerdas. Dia tahu guru ingin menipunya untuk turun gunung. Maka, dia pun memanfaatkan situasi itu. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia bisa turun gunung, kecuali jika bisa memberinya beberapa barang berharga yang layak. Melihat situasi itu, guru hanya bisa mengeluarkan lonceng Sanxing dan jarum akupuntur batu dewa yang sangat hebat. Juga disertakan beberapa puluh ribu jimat penyelamat. Namun saat gadis kecil turun gunung, dia baru menyadari lautan manusia yang luas. Kemana dia harus pergi untuk mencari ayahnya? Namun tidak disangka, pada saat itu, seorang wanita yang mencurigakan melihatnya. Dalam beberapa kalimat, dia membawanya pergi. Untungnya, dia hanya petugas panti asuhan. Dia tidak hanya memberikan 10 ton makanan ringan untuk mengisi perut gadis kecil, tetapi juga membantunya menemukan ayah kandungnya melalui database hubungan darah. Kemudian gadis kecil itu dijemput oleh ayahnya. Namun saat mereka sedang dalam penerbangan pulang, gadis kecil itu langsung melihat awan gelap yang tebal di pesawat. Sangat mungkin akan ada perampok. Namun ayahnya mengira bahwa ini adalah penerbangan pertama gadis kecil itu. Merasa sedikit takut adalah reaksi yang normal. Jadi dia menghiburnya bahwa merasa pusing saat penerbangan pertama adalah hal yang biasa. Tanpa disadari, gadis kecil itu sudah pernah terbang sebelumnya. Hanya saja, dia terbang dengan pedang. Saat itu,